Pendidikan Agama Islam di SDN Babakan Kadu, Kota Tasikmalaya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Win Cyber Technology Cirebon. Pada hari ini saya akan melakukan pengambilan video untuk model PBL dengan materi iman kepada Rasul-Rasul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4A. Ya. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, ceria, semangat, luar biasa. Tepuk semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap hari ini bertemu dengan Ibu? Ya. Belajar PAI dengan materinya yaitu apa? Ada yang tahu? Sifat Rasul. Pinter. Sebelum kita ke materi, ayo silakan Jaidan dipimpin doa dulu. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Ya, selanjutnya Ibu bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang nggak hadir? Siapa? Adit. Kenapa Adit? Kita doakan semoga Adit cepat sembuh sehingga nanti bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Perasaan hari ini seperti apa? Baik, senang? Senang. Oke, sebelum ke pelajaran, Ibu mau bertanya dulu atau temanya yaitu pagi berbagi. Pagi berbagi ya temanya. Tadi kan perasaannya senang. Ibu mau bertanya, apa yang membuat anak-anak Ibu ini senang hari ini? Kenapa senang? Sahira kenapa? Bisa bertemu dengan Ibu. Jaidan kenapa perasaannya senang? Bisa sekolah lagi kan dengan perasaan senang kita, suasana hati kita senang. Nah, belajar juga akan menjadi senang sehingga nanti materinya
Rasul. Tadi nanti disebutkannya dalam sebuah permainan nanti ya. Yang kedua, membuat mind map atau peta konsep tentang sifat Rasul tadi. Jadi yang pertama tadi kita akan membuat apa? Bermain apa? Ya, menyebutkan sifat Rasul dalam bentuk permainannya yang disebut dengan matching card atau menjodohkan kartu. Dan kedua yaitu kita akan belajar membuat peta konsep tentang sifat-sifat Rasul. Nah, sekarang kita akan ke kegiatan inti kita. Nah, ini dia. Tadi kita membahas tentang sifat wajib bagi Rasul. Nih, ada apa ini? Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sebelum kita ke materi, kita tepuk dulu. Siap? Siap. 4A. Siap. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, duduk, tablik, menyampaikan amanah, berpercaya, pasangan, cerdas. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kidik, dosa, khidmat, menyembunyikan, khianat, berkhianat, beladai, bodoh. Itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, yang selanjutnya coba perhatikan. Sifat wajib. Jadi Ibu sudah bertanya apa itu sifat wajib? Nah, ini dia sifat wajib. Sifat wajib itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi wajib itu, sifat wajib itu sudah pasti ada pada diri seorang Rasul. Kebalikan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Yaitu sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Jadi kalau sifat mustahil itu tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Yang selanjutnya, apa itu sifat wajib? Apa aja? Kita lihat. Nah, ini dia sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul tadi pinter loh, hebat. Sudah bisa menyebutkan 4. Yang pertama apa sifat wajib itu? Sidik. Apa artinya sidik? Jujur. Nah, jujur. Suka berperilaku jujur tidak? Suka. Kalau di sekolah menemukan uang, jujur ini punya siapa? Tanyakan. Nah, itu jujur. Yang selanjutnya, apa sifat yang kedua? Apa artinya tablik? Menyampaikan. Lihat, ada amanah. Amanah apa artinya? Terpercaya. Terakhir adalah apa? Patona. Apa itu patona? Cerdas, pinter. Itu adalah sifat-sifat yang ada pada seorang Rasul. Sekarang kebalikannya atau lawannya, sifat yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Apa saja? 1. Izin. Apa itu izin? Dusta. Jadi Rasul itu tidak mungkin berdusta atau tidak mungkin berbohong. Yang kedua, fitnah. Apa itu fitnah? Menyembunyikan. Jadi kalau ada sesuatu, Rasul pasti menyampaikan, termasuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu sifat apa? Mustahilnya. Yang selanjutnya apa? Khianat. Apa itu khianat? Yang terakhir, balada. Apa itu balada? Jadi 4 sifat itu tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Nah, kita harus bisa mengimplementasikan sifat-sifat wajib ini dalam kehidupan sehari-hari. Harus berkata jujur, harus bisa amanah, harus cerdas, dan juga harus bisa menyampaikan kalau kita dititip pesan atau dititip sesuatu. Yang selanjutnya nih, kita akan belajar memecahkan sebuah masalah. Ada 4 kasus ya, tapi sebelum kita ke memecahkan masalah ini, Ibu akan membagi kelompok. Siap? Kita bagi kelompok? Siap. Oke, semuanya ke depan. Oke, kita akan membagi kelompok. Kita akan membuat
Oke, siap. Sekarang silakan kembali ke kursi masing-masing dan duduk sesuai dengan kelompoknya. Duduk sesuai kelompoknya. Kita ada 4 kasus. Ini ada berapa kelompok semuanya? 2. Jadi setiap kelompok memiliki 2 kasus. Nanti pilih, ibu diacak mau kasus 1, 2, 3, 4. Bebas, ibu nanti diacak kasusnya ya. Nah, sekarang setelah membuat kelompok, coba ada yang mau menentukan siapa ketua kelompoknya? Jaidan. Siapa? Ardan. Ardan ya? Ardan. Siap kan? Acungkan jempol Mbak Ardan. Nah, setelah membuat kelompok, nanti kalian setelah dibuat kasus, cari analisis solusinya seperti apa, ya? Kira-kira nih pemecahan kasusnya seperti apa? Cara penyelesaian kasusnya seperti apa? Nanti setelah dicari solusi, nanti dianalisis, kemudian ke depan dipresentasikan, ya? Setelah itu nanti kita evaluasi. Siap? Siap? Kelas 4A? Oke, kita mulai ya. Ini kelompok sidik. Silakan buka amplopnya. Sudah ada kasusnya? Sudah ada kasusnya belum di amplop itu? Sudah. Nah, berarti sekarang tugasnya silakan cari dulu informasi kira-kira itu bagaimana cara menyelesaikan kasus itu. Solusinya bagaimana? Nanti ditulis di sini solusinya untuk dipresentasikan. Siap? Siap? Siap dong. So, coba sekarang langsung berdiskusi untuk memecahkan kasus tersebut. Lihat, tadi kasus yang pertama, ini kasusnya tentang kejujuran di kantin. Nanti kalian dah? Bagaimana? Sudah beres diskusinya? Sudah ada solusinya? Sudah. Sekarang kata ibu tadi, kalau kita sudah menemukan solusi, berarti kita akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi ke depan. Siap? Siap. Kita mulai dari kelompok sidik. Nah, ayo silakan ketua kelompoknya ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sidik. Tepuk tangan. Dikasih apa? Kasih kue. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Itu adalah kelompok sidik. Yang selanjutnya kelompok kedua yaitu kelompok tabing. Silakan ketua kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DKP apa? Tadi kasus yang dari kelompok sidik. Yang pertama itu kasusnya apa? Kejujuran di kantin. Nah, kita misalnya jajan ke kantin, kemudian ibu kantin kelupaan memberikan kita kelebihan dalam pengembalian. Nah, kita harus bagaimana? Kalau kita meneladani sifat Rasul, yaitu apa tadi sifatnya? Sidik, berarti harus apa? Harus berkata jujur, harus mengembalikan uang yang kelebihan itu, jangan diambil ya. Kalau kita meneladani sifat jujur, berarti kita harus jujur ya. Yang selanjutnya, ini tadi kelompok tabligh, masalahnya apa? Ada teman yang tidak bisa menyelesaikan tugas. Nah, bagaimana sikap kita kalau memiliki keteladanan terhadap sifat tadi? Yaitu kita harus menyampaikan kepada guru, menyampaikan situasi yang sebenarnya bahwa ada teman kita yang tidak bisa mengerjakan tugas. Tapi jangan
memberikan menyampaikan kepada gurunya, jangan sampai teman kita tersakiti. Tuh, ya, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, sebelum ke materi selanjutnya, coba perhatikan. Tadi secara studi kasus sudah. Kita biar tidak jenuh, biar tidak pegal, kita ice breaking dulu. Ada yang sudah tahu ini? Sudah? Tahu. Oke, kita coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, setelah tadi kita diskusi,
kan? Kuisis. Ayo, kita simpulkan dulu materi yang sudah kita pelajari. Tadi kita belajar apa saja? Mengenal sifat-sifat Rasul, apalagi yang ke depan itu menempelkan apa namanya? Menjodohkan sifat Rasul dan artinya. Kemudian apa lagi? Membuat apa? Gambar apa? Peta konsep, main membuat peta konsep. Yang terakhir diakhiri dengan pekerjaan LKPD dan puisi. Nah, Ibu bertanya sekarang, bagaimana perasaannya hari ini? Tidak ada yang sedih? Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan. Materinya yang akan kita bahas masih tentang iman kepada Rasul, yaitu tentang tujuan diutusnya Rasul. Nanti kita akan bahas minggu depan. Semoga kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu